Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibul qulub sabbit qulubuna ala dinika wa ala ta'atika. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa membahas, mendiskusikan dan merenungi tentang makom-makom kemanusiaan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan fadu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah lah engkau Muhammad berlemah lembut. Jikalau engkau berhati kasar, berhati keras, niscaya orang-orang akan menjauh dari sekelilingmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Ya Rasulullah, puluhan orang meninggal dari kalangan kita. Tapi mengapa engkau mengatakan bahwa kita ini kembali dari perang kecil menuju perang yang besar? Kenapa perang yang memakan korban puluhan di antara kita dikatakan kecil dan kita menuju perang yang besar? Apa yang engkau maksud dengan jihadul akbar itu? Hadirin rahimakumullah. Dikatakan kita menuju perang besar, padahal kita baru saja menyaksikan dan mengalami di antara teman-teman kita puluhan yang meninggal dalam perang Uhud. Tapi itu dikatakan perang kecil dan kita menuju kepada perang besar. Jika dinalar oleh kita dikatakan perang kecil karena medannya jelas, yaitu sekitar Gunung Uhud. Waktunya jelas dan akibat yang diderita pun sangat jelas, kasat mata.
Tetapi disebut jihad besar karena berlaku sepanjang waktu, tidak ada henti selagi jiwa masih dikandung badan, selagi kita masih menghembuskan napas, akan terus perang itu berlangsung, tidak kenal waktu. Dan kita berperang dari sesuatu dengan yang tidak kasat mata, yaitu hawa nafsu. Karena itulah perjuangan terbesar kita adalah bagaimana kita menjadikan kita sebagai manusia yang sesungguhnya, atau bagaimana kita keluar min ahlakil majmuma ila ahlakil mahmudah. Bagaimana kita keluar dari perangai buruk seperti rakus, tamak, tidak mengenal halal haram untuk memenuhi perut kita. Kita digambarkan sebagai khinzir, celeng, babi, tidak mengenal halal dan haram, apapun diembatnya. Dia juga kadang-kadang rakus, tak menyisakan kepada yang lain, kasar, keras, dan siapapun yang dianggap merintanginya akan dia habisi. Maka dia itu bagaikan sabu'iyah, bagaikan serigala. Apabila pada diri manusia itu kumpul sifat sabu'iyah, kasar, keras, galak, dan bahimiyah, tamak, rakus, tidak mengenal halal dan haram, maka pada diri manusia itu kumpul sifat-sifat buruk. Itulah dia menjadi representasi, mewakili dari sifat-sifat syaitonia. Itulah kerendahan dan kehancuran manusia sebagai ahsanut takwim, sebaik-baik ciptaan Allah, menjadi manusia asfala safilin yang sangat rendah. Kenapa? Karena dia tidak mampu mempertahankan ahsanut takwim sebagai sebaik-baik daripada ciptaan Allah, melainkan dia menjerumuskan diri kepada kondisi asfala safilin, keadaan yang amat hina dan rendah, karena dia mengikuti sifat-sifat sabu'iyah dan sifat-sifat bahimiyah. Bahimiyah oleh seorang sufi digambarkan dengan khinzir, celeng, babi. Dia rakus, dia tidak mengenal halal haram untuk memenuhi isi perutnya. Kotorannya sekalipun dia embat, dia makan. Dia galak, dia tidak peduli jika ada yang menghalangi keinginan rendahnya, akan dia habisi. Dia tidak segan untuk berlaku kasar, angker, angkara murka, dan dia tidak akan ragu untuk menumpahkan darah karena menganggap orang yang menghalanginya adalah sesuatu yang harus dia habisi. Inilah kondisi Abdul Hawa, kondisi hamba
nafsu hamba, syahwat yang rendah. Mari hadirin kita lakukan empowering, pemberdayaan diri kita agar kita keluar minaz dulumati ila nur, agar diri kita keluar min ahlakil majmuma ila ahlakil mahmudah atau ahlakil karimah. Jadilah kita Abdullah, hamba Allah yang sebenarnya. Apara'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dia tersesat dari jalan Allah. Allah tahu berdasarkan ilmu. Atau Al-Quran menggambarkan manusia seperti itu, seperti anjing. Kita menghalonya ataupun tidak, tetap saja dia yalhas, menjulurkan lidahnya. Karena itu kita mari untuk berjuang, berjihad, untuk bersungguh-sungguh menjadi Abdullah, hamba daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara kita mutu qabla anta mutu, matilah engkau sebelum kematian itu datang kepadamu. Matilah engkau sebelum kematian itu datang kepadamu. Mempanakkan, meniadakan, mereduksi sampai kita berusaha untuk mengendalikan dan melenyapkan sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita dengan cara menghiasi kita dengan akhlakul karimah. Takhalli minal ahlakil majmumah wa tahali bi ahlakil majmumah. Kosongkan diri kita dari akhlak tercela. Isi hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Itulah makna mutu qabla anta mutu. Matilah engkau sebelum kematian itu datang kepadamu. Mematikan apa? Sebelum kematian datang kepada kita, mematikan akhlak buruk dan menghiasi dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.